Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Ketika Anda membaca di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita buka sama-sama dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. 1. Mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 2. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada satu terjemahan kata nafas hidup ke dalam hidungnya. Kata nafas ini kan kita ngambil dari bahasa Arab. Coba kita lihat di dalam The Net Bible. Kejadian 2 ayat 7. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Lihat, ada form the man from the soil, ya, terus ada the breath into his nostril, the breath of life, dan ada living being. Nah, sampai sini kita akan melihat hal yang biasa saja. Tapi begitu kita lihat di dalam bahasa aslinya, lihat ternyata ada 3 bagian di situ. Ya, pertama ha Adam. Ya, ha Adam itu dari ha Adamah, ya, dari tanah. Ha Adam dari ha Adamah. Ya, 1. Kemudian 2 ada nismat khayah. Nismat khayah, the breath of life. Nismat khayah ini lengkapnya itu sebenarnya nismat ruah khayah. Bahwa ketika ada bilang nismat khayah, khayah itu hayat ya, ilmu hayat, ilmu hidup. Nah, dalam bahasa Arab jadi ilmu hayat. Ada Siti Nur Hayati. Nah, itu Siti apa suci ya, hidup yang suci kan, Siti Nur Hayati, hidup cahaya yang suci, Siti Nur Hayati. Nah, itu kan masih seperti itu. Nismat hayah. Nah, itu hayah itu dari kata hidup. Lengkapnya adalah nismat ruah hayah. Nanti ya di ayat-ayat yang lain selalu bilang nismat ruah hayah. Karena ini berasal dari Allah sendiri, dari Elohim, nismat ruah hayah. Kemudian yang ketiga, maka manusia ya menjadi nefes hayah, ya. Manusia menjadi nefes hayah. Nah, nefes maka bernafas itu, kata nefes, nafas itu tadi ya, yang jadi kata nafas di dalam bahasa Arab, jiwanya orang. Nah, itu jadi nefes. Sehingga kalau kita bilang Adam dari Adamah itu adalah tubuhnya, nismat ruah hayah adalah rohnya, sementara nefes hayah adalah jiwanya, gitu ya. Kemudian kita akan lihat sekarang, lihat ya, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Tadi ada Net Bible, the breath of life. Kalau Anda buka, ada nismah, the breath. The Hebrew word nismah, itu yang paling atas itu ya. Itu seringkali bercampur, bertukar dengan nefes. Tetapi sebenarnya dipisahkan antara nismah hayah dengan nefes hayah. Ya, karena nismah ruah hayah itu selalu nifas ruah, nafasnya Elohim. Sedangkan kalau nefes itu punyanya manusia. Nah, sedangkan kalau saudara lihat, itu kata nismah tadi ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari living being ini sering terjemahkan dengan jiwa. Jadi kalau tadi, ulangi, kalau hadamah itu adalah tubuhnya, hadamah ya dari tanah, dari from the ground ya. Kemudian kalau bilang nismah, ruah hayah, itu adalah rohnya, semua adalah nefes hayah. Nefes itu adalah jiwanya, gitu ya. Sekarang kita lihat dari tubuhnya dulu. Tubuh manusia itu dalam bahasa Inggris body, ya, the body. Nah, di dalam bahasa Ibrani share, dalam bahasa Yunani soma, ya. Sehingga di dalam Matius 10 ayat 28, jangan takut kepada yang sanggup membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa, ya. Takutlah kepada yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Jadi Tuhan Yesus membedakan antara tubuh dengan jiwa. Loh, rohnya kemana? Nanti ya. Sementara kita bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Manusia itu bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan jiwa kita nanti yang dihakimi. Ya. Jadi manusia itu bertanggung jawab sama tubuh dan jiwa. Rohnya itu bukan urusan kita. Mengapa? Ya nanti ya. Matius 10 ayat 28. Ya, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ada tubuh dan jiwa. Ya, kita sudah dapat 2. Lihat, jadi di dalam bahasa aslinya pun kata body
dari kata soma, itu lingkaran merah yang pertama. Kemudian kata soul dari kata suhe, ya kata suhe itu lingkaran merah yang kedua. Body atau soma, soul itu suhe, ya dibedakan. Lihat, ini semua tentang kata soma, body, body, body. Body itu dibedakan dengan flesh, ya kedagingan. Flesh, jangan samakan body dengan flesh. Flesh itu nanti dari kata sarks atau sarka, sarki. Tapi body di sini dari kata soma, ya body. Body itu tubuh secara utuh. Sarks itu adalah adjektifnya, sifatnya, kedagingan. Makanya di dalam Yohanes 1, firman itu, logos itu menjadi sarks, ya, bukan menjadi body. Logos itu menjadi sarks, bukan menjadi antropon. Antropon itu manusia, tapi menjadi sarks. Artinya apa? Yesus itu ketika turun ke dunia, dia punya hawa nafsu loh. Dia punya sarks. Sarks itu nanti disamakan dengan tesuka. Anda bisa ikuti video saya tesuka, ya, di video yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke psyche atau soul atau jiwa atau nefes tadi. Ya, inilah soul, nefes atau psyche. Anda lihat di dalam Imamat 4 ayat yang kedua dan Yesaya 18 ayat yang keempat. Di situ ada tentang dosa dan tentang jiwa. Ya, ada hamartia. Yang bisa berdosa adalah jiwa kita. Ya, yang bisa berbuat dosa, yang melakukan dosa itu adalah jiwa kita. Itulah sebabnya jiwa kita nanti yang dihakimi, bukan tubuh kita, karena tubuh kita nanti jadi debu tanah. Dari debu kembali kepada debu, kan? Nah, firman Tuhan berkata, tetapi jiwa kita yang dihakimi, yang bertanggung jawab. Jadi tadi Yesus berkata, janganlah takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh, tapi takutlah kepada yang dapat membunuh keduanya. Mati jadi tanah, dan juga jiwanya pun mati kekal, ya dimasukkan ke dalam api neraka, dihakimi dan dimasukkan ke neraka. Jiwa kita nanti dihakimi. Nah, kalau saudara di Imamat 4 ayat 2, bahwa yang bisa berbuat dosa itu memang jiwa, ya dalam bahasa Yunani Septuagintanya itu adalah suhe, ya. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya nefes. Jadi jiwa di dalam bahasa Ibraninya adalah nefes, di dalam bahasa Yunaninya adalah suhe, ya. Balik lagi kita sudah dapat tubuh yaitu soma atau ser, kemudian kita ada jiwa, dalam bahasa Ibraninya adalah nefes, dalam bahasa Yunaninya adalah suhe, ya. Ini ya. Kemudian Yakobus 5 ayat 19 sama, ya, yang berdosa itu apa? Jiwanya. Yang kita selamatkan jiwanya dari dosa, ya. Jiwanya, baik lagi. Jadi dosa itu selalu berkaitan dengan jiwa. Nggak ada kaitannya dengan roh atau dengan tubuh, selalu dengan jiwa. Kita berdosa kepada tubuh kita. Tapi apa yang berdosa apa? Jiwanya, karena jiwa itu yang memutuskan kita mau berdosa atau tidak. Nah, lihat ini. Balik lagi Matius 10 ayat 28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Ya. Jadi ada dua, soul, body. Ada tubuh, ada jiwa. Nah, coba lihat di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kalau Anda lihat, di dalam dogma banyak gereja, bahwa binatang itu nggak punya jiwa. Oh, punya ya. Ini ayatnya jelas nih, Imamat 17 ini tentang binatang ya. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Kalau saudara buka Imamat 17 ayat 11 itu, ya, kita nggak boleh makan darah. Kenapa? Karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Makanya kita nggak boleh makan darah. Itulah sebabnya dalam teologi Pentakosta, karismatik, dan Advent, ya, kita nggak boleh makan darah. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu seperti itu. Kata jiwa makhluk, nyawa itu adalah kata suhe. Jadi makhluk itu ada suhenya, ada jiwanya ya. Semua makhluk itu, mau binatang, mau manusia itu punya suhe, punya jiwa. Nah, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Tidak ada asumsi ya. Saya berapologetik tanpa menggunakan asumsi, semuanya dari teks. Dan kita buka teks aslinya, karena terjemahan sering salah. Jadi beberapa orang menuduh saya ngubah-ubah ayat. Oh enggak, ini aslinya begitu. Justru translasi itu yang tidak tepat, terjemahan itu. Saya selalu membuka bahasa aslinya. Lihat, sekarang kita beranjak ke spirit dalam bahasa Inggris, ruah dalam bahasa Ibrani, pneuma dalam bahasa Yunani. Ya, kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 19. For the fate of humans and the fate of animals are the same. Nasibnya sama, manusia sama binatang. As one dies, so dies the other. Both have the same breath. There is no advantage for humans over animals, for both are fleeting. Lihat 20, both go to the same place, both come from the dust,
and to the dust both return. Jadi tubuh manusia maupun tubuh binatang, tubuhnya jadi debu nanti, ya. Nah, tapi lihat ayat 21, who really knows if human spirit ascends upward, naik ke atas, and the animal spirit descends into the earth, turun ke bawah. Lihat kita dalam bahasanya Pengkhotbah 3 ayat 19. Oke, kita kasih 3 warna ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Nasibnya sama. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Lihat ya, di sini tulisannya nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu dan keduanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini tulisannya nafas ya. Nah, kata nafas itu kita balik lagi, ini adalah terjemahan dari bahasa Arab. Nah, yang aslinya itu kalau kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 19 tadi, Pengkhotbah 3 ayat 19, kalau Anda lihat, kata nefes di situ berasal, ini sama dengan Pengkhotbah 12, ya. Kita buka Pengkhotbah 12. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, the breath, the life breath. Lihat, kalau sudah lihat Pengkhotbah 3 ayatnya ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 19, juga sama, Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 6 ayat 17, Kejadian 7 ayat 22. Kata nefes di situ berasal dari kata ruah, spirit, ya. Pengkhotbah 3 ayat 19. Nah, jadi penerjemahannya tadi kecampur baur ya. Eklesia. Bahwa yang tadi nafas tadi itu berasal dari kata roh. Jadi baik binatang maupun manusia sama-sama punya roh ternyata. Nah, oke, Hebrew text. Oke. Lihat ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, karena ini kan adalah ini ya. For what happened the sons of men and happens to animals and before, ya ke sana ya bacanya ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Sama ini gini juga ya, dari kanan ke kiri. Terus as one then as dies, this soul dies, this one. Lihat ini, the breath. Dari kata waruah ya. Jadi dari kata waruah. Ya, jadi kelihatannya jelas ruah. Bukan nefes tadi ya, bukan nafas jiwa atau soul, tapi ruah. Jadi kita sekarang dapat apa? Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, tadi suhe atau nefes, dan punya roh atau ruah. Binatang juga sama, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya, jadi manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Binatang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dan semua roh itu kembali kepada penciptanya, ya tadi bilang ya, kembali kepada penciptanya, itu ya. Lihat, and the dust returned to the earth, and it was, and the life breath returns to God, who gave to it. Ya, the life breath ini dikata ruah, ya. Jadi ruah itu kembali kepada Elohim. Mengapa? Karena ruah itu punya Elohim. Kita bertanggung jawab sama tubuh dan jiwa kita saja tadi. Makanya Yesus berkata, jangan takut kepada yang membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada yang dapat membunuh baik tubuh dan jiwa. Mengapa tidak cerita roh atau pneuma? Karena pneuma ini balik kepada Elohim yang memberikannya. Jadi pneuma itu bukan punya kita. Pneuma itu punyanya Elohim. Ya, Anda harus membedakan itu. Ketika Anda berhasil membedakan tubuh, jiwa, dan roh, tubuh dan jiwa itu tanggung jawab kita manusia, ya. Tetapi pneuma itu adalah milik Elohim, ya. Tubuh, jiwa, roh. Binatang pun punya tubuh, jiwa, dan roh. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Anda yang ketinggalan bisa simak ulang di YouTube tadi ya, bisa di-scroll. Binatang punya tubuh, jiwa, dan roh. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Body, soul, and spirit. Ya. Body jadi tanah. Jiwa itu nanti yang dihakimi. Ya. Jiwanya binatang, jiwanya manusia ada di darahnya, ada di darah kita. Kemudian, ya imamat tadi ya, itu semua ada di Alkitab ya. Saya bukan mengarang-arang, saya tidak pernah mengarang. Semuanya ada di Alkitab tertulis. Yang salah adalah terjemahannya. Jadi saya hanya mengembalikan ke bahasa aslinya.
Dan yang terakhir pneuma atau ruah. Ruah itu nanti kembali kepada yang memberikan. Siapa yang memberikan pneuma itu? Elohim. Karena Elohim adalah Bapa segala roh. Ya, nanti Anda cari ayatnya di Yakobus bahwa Ia adalah Bapa di Ibrani. Ia adalah Bapa segala roh. Ya, Ia adalah Bapa segala roh. Nah, itulah yang terjadi. Ya,